Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nisa. Insyaallah masuk pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikan kepada para wanita yang kalian nikahi mahar mereka, mas kawin mereka, sebagai pemberian yang wajib. Maka apabila mereka, para wanita tersebut, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, maka jika para wanita itu menyerahkan untuk kalian sebagian dari mahar tersebut, nafsan, dengan senang hati, dengan lapang dada, maka makanlah, ambillah pemberian itu hani'an mari'a, dengan senang hati pula, lapang dada, halal bagi kalian. Qala al-mufassiru rahimahullah fi tafsir al-muyassar, wa a'tu ayyuhal azwaju an-nisaa muhurahunna. Wa atun nisa'i wa'atu, dan berikan wahai para suami, berikan kepada para wanita yang kalian nikahi mahar-mahar mereka, atiyatan wajibatan wa faridatan lazimatan. Atiyatan wajibatan, pemberian yang wajib, wa faridatan lazimatan, dan kewajiban yang harus diberikan oleh para suami, kaum lelaki, ketika menikahi wanita. Min tayyibi nafsin minkum, dengan kerelaan hati tanpa ada rasa berat, dengan kerelaan hati dari diri kalian. Fa in tabat anfusuhun lakum an syai'in al-mahri, maka jika mereka, para wanita itu, para istri tersebut, dengan senang hati, dengan kerelaan hati mereka, memberikan untuk kalian sebagian dari mahar itu, fawahabnahu lakum, kemudian mereka memberikan sebagian dari mahar itu untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambil, watasarrafu fi, silahkan kalian pergunakan, kalian pakai, silahkan kalian mau bertindak apa. Fahuwa halalun tayyibun, itu suatu hal yang halal, yang baik. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini dari surat An-Nisa ayat 4. Di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para lelaki, para suami yang menikahi kaum wanita. Perintah tersebut
yaitu memberikan mahar. Allah mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan. Ya. Ayat ini menunjukkan wajibnya mahar bagi seorang suami walaupun sekedar terjadi akad nikah. Ketika terjadi akad nikah, maka mahar tersebut menjadi wajib bagi kaum lelaki. Nah, kewajiban. Demikian juga dalil yang menunjukkan wajibnya mahar tersebut dalam hadis atau ayat yang lain seperti dalam surat An-Nisa ayat 24, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah." Juga surat Al-Baqarah ayat 236. Demikian juga hadis Nabi SAW, kisah seorang wanita dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ada seorang wanita yang hendak menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Nabi pun mengatakan, mali fin nisa'i min hajah, saya enggak ada kebutuhan terhadap wanita. Lalu ada seorang laki mengatakan, zawwijniha, wahai Rasulullah, nikahkan saya dengan wanita itu. Dan seterusnya, Nabi mengatakan, a'tiha thawban, kalau gitu berikan kepadanya baju sebagai mahar, dan seterusnya. Kisahnya ma'ruf terkait dengan hal demikian. Nah, jadi terkait dengan mahar, perkara yang wajib yang harus diberikan kepada seorang laki kepada istrinya walau sekedar terjadi akad nikah. Ketika terjadi akad nikah, maka kewajiban itu menjadi beban sang suami berdasarkan dalil ayat, demikian pula hadis dan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Adapun salah satu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dihalalkan bagi Nabi SAW ketika Nabi menghendaki seorang wanita yang seperti dalam kisah tadi menghibahkan dirinya, mengizinkan untuk dinikahi oleh Nabi SAW tanpa adanya mahar. Ya, ini kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 50, hibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, sesungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu yang kau berikan kepada mereka mahar mereka, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, wa mra'atan mu'minatan. Kami halalkan untukmu wanita yang beriman, iwahabat nafsaha lin nabiyyi, jika dia menghibahkan dirinya untuk Nabi. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, jika Nabi menghendaki untuk menikahinya. Khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus bagimu, tidak berlaku bagi kaum mukminin. Masalah hibah. Sekali lagi ini menunjukkan wajibnya mahar ketika seorang lelaki menikahi wanita. Wa atuhunna, Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, menunjukkan wajibnya mahar semata-mata akad nikah terjadi. Adapun
batasannya, tidak ada batasan minimal, demikian pula tidak ada batasan maksimal. Semua fakullu ma sahha an yakuna thamanan, semua yang bisa bernilai sebagai alat tukar, uang, harta, ya harga, au ujratan atau dinilai sebagai upah, imbalan, sahha an yakuna shadaqan, bisa dijadikan sebagai mahar, sedikit atau banyak, berupa uang, berupa upah atau hal-hal yang lainnya semakna dengan itu. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan wanita yang awalnya hendak menghibahkan dirinya untuk Nabi, ya, Nabi mengatakan kepada lelaki itu, a'tiha walau khataman min hadidin, berikan kepada wanita itu walaupun cincin yang terbuat dari besi. Ya, ini menunjukkan bolehnya mahar walaupun sesuatu yang amat kecil nilainya. Sebagaimana pula boleh mahar sesuatu yang bernilai banyak besar, seperti dalam surat An-Nisa ayat 20. Ya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran. Dan kalian memberikan kepada salah seorang dari mereka qintaran. Mahar. Mahar apa? Qintar al-mal al-katsir. Kalian memberikan padanya ya harta yang sangat banyak. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya mahar tidak ada batasan paling kecil, sebagaimana pula tidak ada batasan yang paling besar. Hanya saja Islam, agama kita, telah memberikan bimbingan kepada umatnya bahwasanya di antara keberkahan, demikian pula kebagusan seorang wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu shadaqiha. Ya, di antara keberkahan seorang wanita, tashilu amriha, mudah urusannya, dan qillatu shadaqiha, maharnya itu ringan, memudahkan bagi lelakinya. Nah, kembali kepada adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, ya, tidak memberatkan pihak laki-laki, memudahkan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Tentu di sana banyak sekali hikmah terkait dengan mahar tersebut. Pembahasannya dibahas dalam fikih. Kemudian dari ayat ini juga, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya mahar itu adalah milik sang wanita. Milkun lil mar'ah, milkun lizaujati wahdaha. Kepemilikan status, ya, status mahar itu ketika sudah terjadi akad nikah, statusnya adalah milik sang wanita, bukan menjadi milik suaminya, tidak pula menjadi milik walinya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa in tibna lakum, jika mereka para wanita itu dengan senang hati, dengan lapang dada. Ya. Ini butuh diperhatikan bagi semuanya. Ketika terjadi akad nikah, sah akad nikahnya, maka wajib bagi laki-laki itu memberikan maharnya, dan mahar itu menjadi milik wanita tersebut, bukan milik walinya. Ya. Kecuali, ya, seperti di sini sebutkan fa in tibna lakum, kecuali sang wanita tersebut memberikan sebagiannya dari mahar itu kepada yang lain, pada suaminya ataukah yang lain. Demikian juga
Barakallahu fiikum. Dari ayat ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh Sa'di rahimahullah, wa fihi dalilun ala anna lil mar'ati at-tasarrufa fi maliha. Perhatikan hal ini, bahwasanya pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya wanita itu memiliki hak tasarruf, memiliki hak untuk bertindak, berbuat terhadap harta yang dia miliki, fi maliha. Kalau itu adalah harta dia, maka hak dia mau digunakan untuk apa? Walau bitabarru'i, walaupun untuk perkara yang sifatnya sunnah, sifatnya cuma-cuma, dihibahkan, dihadiahkan atau disedekahkan, kalau itu hartanya sendiri. Idza kanat rasyidatan, namun dengan syarat jika wanita itu adalah wanita yang rasyidah. Rasyidah, dia bisa bertindak, mengerti mana maslahat, mana mafsadat. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, fa illam takun kadzalik. Nah, kalau wanita itu ya bukan rasyidah, artinya apa? Artinya wanita itu sisi akalnya kurang sempurna, gak bisa memilih mana maslahat, mana mafsadat. Fa illam takun kadzalik, kalau bukan rasyidah, bukan wanita yang bisa mengurus harta dengan baik. Kata beliau, falaisa li'atiyatiha hukmun, maka pemberian yang dia berikan, barang yang dia lepaskan itu tidak ada hukumnya. Kenapa? Karena tidak bisa memperhatikan, memilih mana maslahat, mana mafsadat. Wa annahu laisa liwaliha minas sadaqi syai'un. Demikian juga tidak ada bagi walinya sedikit pun dari hak mahar itu. Ghairu ma tabat minhu, selain dari apa yang diberikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Baik. Faedah yang lain sebutkan Sa'di dalam tafsir beliau, fa in tibna lakum an syai'in minhu minas sadaq nafsan, jika wanita itu atau mereka para wanita tersebut dengan kerelaan hati memberikan sebagian untuk kalian dari mahar itu, nafsan, dengan kerelaan hati, bi an samahna lakum an ridwan wa ikhtiyarin, dengan mengizinkan, membolehkan untuk kalian atas dasar keridhaan dan pilihan dia, enggak ada paksaan. Bi isqati syai'in minhu, dengan menggugurkan sebagiannya, enggak apa-apa, sebagiannya enggak apa-apa, dah enggak usah dibayar misalnya. Au ta'khirihi, atau mengakhirkan. Au al-mu'awadhati anhu, atau adanya mu'awadhah, diganti, ditukar dengan yang lain. Di sini kembali kepada permasalahan tadi, bahwasanya ketika sudah terjadi akad nikah, maka hak penuh itu ada pada wanita itu. Apakah dia berikan ke suaminya, ataukah kepada walinya, ataukah tetap dia pegang sendiri, dia manfaatkan sendiri, itu adalah hak dari wanita tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Walhamdulillahirabbil alamin.